Penyakit ini memang aneh teman-teman. Penyakit ini tuh bener-bener menteror kita. Tenang saja, kalian akan baik-baik saja, walaupun kalian sangat menderita. Saya paham betul, saya tahu betul betapa menderitanya, betapa tidak ada senang-senangnya, betapa jenuhnya, betapa luar biasa menderitanya. Bagi yang tidak sakit ataupun bagi yang tidak mengalami anxiety, kalian tidak akan pernah tahu. Kalian tidak akan pernah tahu, kecuali kalau kalian mengalami. Loh, kita sangat-sangat trauma. Kita mau pakai sendal saja takut. Kita mau keluar rumah saja takut. Di kamar terus, di dalam rumah terus. Terus kita mau ke mall, mau ke sangat luar biasa. Kita tidak ada rasa harapan, atau tidak ada ke depan itu tidak ada pikiran-pikiran yang baik. Hanya pikiran negatif, jangan-jangan terjadi ini, jangan-jangan terjadi itu, ada bendera putih takut, ada berita orang meninggal takut, ada berita buruk takut, ada berita kriminal takut, dan masih banyak lagi. Kami mohon bagi yang tidak sakit, kalau ada keluarganya yang sakit seperti ini, kecemasan berlebih atau anxiety disorder, kalian harus memahaminya. Jangan dianggap lebay. Karena hanya orang-orang yang pernah anxiety psikosomatis yang tahu tentang sakit ini. Mereka tidak lebih, cuman cemas gitu aja, cuman kayak gitu aja. Lebih sekali, kelihatannya sehat, bugar, kelihatannya orangnya kuat, kelihatannya orangnya baik-baik saja. Ya memang kelihatannya begitu. Saya dulu juga kerja, saya dulu juga bekerja. Tapi kalau sampai di jalan ada bendera putih, saya langsung berhenti. Saya rasa jantung itu ikut berhenti. Kita nggak bisa bertahan lagi, seolah-olah kita mau drop, mau pingsan. Sampai lari ke UGD, sampai di treadmill jantungnya, sampai dilihat oksigennya, oksigen 100%, jantungnya normal, baru kita sehat lagi, terus jalan lagi. Nanti ada berita kematian atau suara burung titut dan lain sebagainya, itu kambuh lagi seperti suara petir yang berada di dada kayak gini. Sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat menderita. Nah, aneh sekali. Ya, itu teman-teman yang dinamakan anxiety disorder itu selalu berada dalam level kecemasan yang sangat luar biasa. Ini sangat berbeda dengan orang-orang cemas yang lain, cemas biasa. Ini kecemasannya seolah-olah kita itu sedang ada gempa yang sangat besar dan kita itu panik yang sangat luar biasa, atau seolah-olah kita sedang dikejar-kejar hantu, seolah-olah kita terbangun di malam hari, pas mimpi itu kita terbangun sampai di sini tek tekanan jantung atau ini sangat kencang sekali ya. Nah itu jadi penyakit ini terus penyakit luar biasa. Ya itu mungkin disebabkan, ada yang disebabkan dari asam lambung, ada yang disebabkan dari asam lambung, dan juga ada panik juga yang mengeluh kepada saya itu yang tidak disebabkan oleh asam lambung. Jadi sakit yang lain juga bisa menyebabkan anxiety. Tapi kebanyakan yang konsultasi dengan saya itu disebabkan dari asam lambung. Asam lambung naik ya, asam lambung naik itu mengakibatkan apa ya? Kita begah, kita kembung. Itu ada banyak gas tanpa rasa pedih. Tapi kembung, sesek, rasa penuh, begah dada atau keliengan, keringat dingin, itu dialami kayak gitu. Itu namanya apa ya, dispepsia fungsional. Jadi ada gangguan di sini, jadi mengakibatkan begah, kembung dan lain sebagainya, hingga kalian nantinya itu bisa mengakibatkan di sini panas sekali sampai
tembus ke belakang sini, seolah-olah ini mau muntah asam lambung, pahit dan lain sebagainya. Di sini sampai gelegesan telinga itu panas, sampai kita itu seolah-olah sudah mau mati hari itu juga. Itu namanya GERD. Jadi yang tadinya asam lambung naik mengakibatkan dispepsia dispepsia fungsional, hingga akhirnya membuat sini panas, sini udah ada panas tembus ke belakang, itu namanya GERD ya. Kalau sudah kayak gitu nanti kalian itu normal tuh. Sebenarnya kayak gitu tuh normal-normal saja, karena itu berkali-kali kayak gitu ya kita jadi trauma, jadi seolah-olah kita sudah mau meninggal dan lain sebagainya. Rasanya rasa ingin meninggal, lemes, tak berdaya, seolah-olah setiap hari masuk angin dan lain sebagainya. Itu kalau pas di dada sini panas sangat luar biasa rasanya. Tapi itu parah-parahnya seperti itu. Tapi nanti itu tidak lama teman-teman, itu menurun lagi, terus di sini begah, terus kalian kan takut itu terjadi seperti itu lagi. Nah itu mengakibatkan trauma seperti itu, hingga akhirnya saya takut mati, saya takut ini. Tapi kalau ini yang sudah level agak rendah juga, tapi ada yang levelnya tinggi, kita tidak tahu tiba-tiba seperti itu, kita bertanya-tanya, aku tuh sakit apa, apa sakit yang lain, apa aku sakit jantung, apa aku sakit paru-paru, apa aku sakit yang parah yang lain. Pertanyaan-pertanyaan itu seperti itu, karena kita juga ada rasa seseknya, kita ada rasa kelayangannya, kita ada rasa seolah-olah mau pingsan dan lain sebagainya. Kan kita bingung kenapa kita sakit seperti ini kayak gitu. Tapi kalau udah sedikit tahu tentang ternyata ini dari lambung kayak gitu, akan sudah mulai mereda kalau kita sudah tahu ilmunya. Tapi kalau belum tahu itu ya kita masih bingung, stres, kita pergi ke dokter kemana saja, ke UGD kemana saja, ke dokter pindah-pindah ini, tapi kita tidak ada rasa percayanya karena kita kemana-mana dikasih obat, bahkan dikasih obat yang sama di antara dokter satu dengan yang lainnya, tapi kita tidak sembuh-sembuh seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke perutnya. Kalau udah ini sudah mulai sembuh, kita kembali lagi ke perutnya, dan itu kita merasa khawatir, takut, mau kambuh lagi, hingga mengakibatkan anxiety, kita takut ini takut itu, sangat luar biasa itu anxiety. Jadi kita panik attack, hingga akhirnya panik attack itu ya kita serba takut, serba panik, apa-apa panik, kita seolah-olah seperti ya itu tadi, dikejar pocong, dikejar hantu, dikejar ini, nah kayak gitu. Pokoknya kita ya yang sakit seperti ini tentunya mengalaminya seperti itu. Jadi saya jelaskan sekali lagi bagi yang baru mengikuti channel ini, saya jelaskan dengan sedetail-detailnya. Kalian sebenarnya tidak berbahaya. Tapi bagi yang melihat ini dan tidak merasakan ini, ataupun tidak merasakan sakit anxiety psikosomatis yang mungkin disebabkan dari asam lambung yang naik hingga mengakibatkan GERD, itu saya jelaskan kepada kalian, sakit ini tidak main-main. Sakit ini tidak pura-pura. Sakit ini tidak seperti yang kalian kira. Wah, kalian itu cuman pura-pura, kalian tuh cuman lebay. Kalian ini tidak lebay. Ini benar-benar dialami, benar-benar saya alami, benar-benar kami para anxiety mengalaminya sangat luar biasa. Jadi aneh, memang sangat aneh sekali, seperti apa yang sudah saya sebutkan tadi. Oleh karena itu, jika ada keluarga kalian yang mengalami sakit seperti ini, kalian perlu mencari ilmunya juga di internet, ataupun kalian perlu mencari ilmunya juga kepada orang yang pernah mengalami anxiety psikosomatis, agar kalian bisa mendukung mereka. Tanpa kalian tahu ciri-ciri anxiety psikosomatis, ciri-ciri asam lambung, GERD, ciri-ciri panic attack, kalian tidak akan bisa menolong mereka. Kalian tidak bisa mensupport mereka. Kalian tidak bisa memberi solusi kepada mereka. Tapi kalau kalian sedikit tahu tentang mereka, dan kalian yang mengalaminya memberitahukan video ini kepada mereka, oh ternyata seperti ini, ternyata seperti ini, nah kalian akan mendapat pendukung. Apabila mereka tidak paham, tidak mengerti, ya udah, tidak apa-apa. Yang penting kalian sudah tahu video saya, kalian mengikuti video saya pernah mengalaminya, bahkan tahunan, 1 tahun lebih, hampir 2 tahun saya mengalami seperti itu. Oleh karena itu, saya akan memahami kalian. Saya tahu betul apa yang kalian rasakan.
Saya harus bagaimana sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya. Saya sudah sampaikan di TV94, TV95, TV96, TV97. Itu saya ringkas di sana. Tapi ada ciri-ciri sembuhnya, bagaimana cara menghadapi seseknya, bagaimana cara mengatasi pola makannya, bagaimana paginya makan apa, nanti siangnya bagaimana, sampai sorenya bagaimana, terus cara mengatasi hidup sehatnya bagaimana, olahraganya, berjemurnya, cara pijat titik refleksinya, terus nanti ada kita ada meditasinya, kita afirmasinya, afirmasi positif, aku sehat, aku kuat, aku tenang, aku nyaman, aku bahagia, aku sehat sempurna dengan izin Allah, kesehatan kita, menjaga diri kita untuk tetap hidup dan panjang umur, aku berani, aku percaya diri, aku dapat membahagiakan orang-orang yang kita cintai, semacam itu. Terus masih banyak lagi hipnoterapinya yang saya buatkan untuk yang susah tidur, untuk yang belum bisa rileks, untuk yang masih stresnya tinggi, untuk panik attack-nya bagaimana, itu sudah saya sampaikan semuanya. Trik-triknya sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya. Oleh karena itu saya selalu menganjurkan untuk kalian melihat dari TV1, TV2, TV3 dan seterusnya, serap ilmunya, terus lakukan prakteknya, nikmati prosesnya, dan insya Allah kesembuhan akan datang. Apabila ada video-video yang lain yang saya sisipkan, semacam ada sholawat, semacam ada bacaan Quran, semacam ada saya jalan-jalan ke gunung, ada semacam saya melakukan aktivitas-aktivitas kehidupan kami di kampung sini, itu semata-mata untuk menunjukkan bahwa saya itu sebenarnya bisa kembali lagi normal. Orang anxiety bisa kembali lagi normal, orang asam lambung bisa kembali normal, normal biasa, makan apa saja sudah normal, semuanya sudah normal. Hanya saja kita tetap hati-hati, semua ada porsinya, dan kita tetap melihat bahwa makanan itu halal dan lain sebagainya. Kita tetap hati-hati, kita tetap memohon kepada Allah, ya Allah aku mau makan ini. Nanti kalau ada sensasi kita tidak panik, tadi habis makan ini aja. Terus kalau ada sensasi datang kita tidak panik, kemarin begini nyatanya baik-baik saja, tidak akan terjadi sesuatu buat saya, ataupun aku akan baik-baik saja. Seperti itu. Ya, begitu yang bisa saya sampaikan untuk menyemangati kalian pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kalian jangan khawatir, jangan takut. Serahkan kepada Allah, kembali kepada Allah. Kita itu setelah sakit ini, kita itu semua dosa-dosa itu terpampang di depan mata kita. Saya melakukan dosa ini, saya melakukan dosa ini, kita itu seolah-olah diputar kembali. Perjalanan kita itu diputar kembali. Kamu begini. Nah, kesempatan seperti ini kita itu diminta untuk kembali kepada Allah, untuk mengadu kepada Allah, untuk mencurahkan isi hati kita kepada Allah, untuk kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, meminta ridho Allah, kita pasrah, kita dandani hidup kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa selamat di dunia wal akhirah, kita bisa kembali lagi normal, kita bisa kembali lagi bahagia dan bisa membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Kita selamat di dunia wal akhirah. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.